making disciples, transforming lives. Saya akan bicara mengenai kepahitan. Sesuatu yang pernah terjadi dalam diri Anda yang kalau Anda nggak bereskan, itu akan memakan Anda dari dalam. Nggak ada sesuatu yang lebih memakan Anda dari dalam kecuali kepahitan. Kenapa? Karena orang lain yang Anda pahit atasnya, Anda pahit kepadanya, orang itu sih hidupnya bisa manis, saudara. Bisa hidup enak, Anda aja yang akan pahit terus. Tapi di dalam Tuhan kita bisa mengatasi kepahitan dan kita bisa hidup di dalam kebebasan. Nanti di ibadah terakhir saya akan bicara tentang insecurity atau rasa tidak aman yang seringkali ada di dalam hati manusia yang bisa membuat manusia itu juga digerogoti dari dalam. Ya, kita mulai dengan sebuah cerita, saudara. Saudara, pernah enggak Anda bangun pagi merasa sangat bahagia? Pernah? Ingatkah Anda suatu hari ketika Anda bangun pagi dan Anda merasa, oh aku hari ini sangat bahagia gitu ya. Tiba-tiba di dalam perjalanan di hari itu Anda mendengar sebuah nama dan tiba-tiba it's ruin your day. Sebuah nama yang membuat Anda dari happy jadi sangat sedih. Atau misalnya Anda sampai ke sebuah tempat yang Anda nggak pernah bayangkan Anda ada di tempat itu. Dan tadinya yang Anda bahagia, Anda senang, Anda gembira, tiba-tiba Anda sedih. Pernahkah Anda dalam kondisi yang lagi happy, Anda mendengar sebuah cerita, atau mungkin membaca sebuah postingan, membaca sebuah komen, atau tiba-tiba ada kejadian yang Anda dengar dari orang lain, atau Anda dengar lagu, atau sebuah tempat yang membuat Anda tiba-tiba sedih. Anda seperti terjun bebas dari atas, dari yang very happy become very sad. Saudara, itu hanyalah menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang belum beres. Berarti Anda itu semua yang saya sebutkan itu hanyalah trigger atau pemicu dari sesuatu yang sebenarnya belum beres di dalam hati kita. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kok aku begini? Tadi aku baik-baik saja, tadi aku happy-happy. Masa gara-gara kejadian ini atau sebuah tempat atau sebuah nama? Iya, karena ada sesuatu yang berhubungan dengan itu yang belum beres di masa lalu. Itu bisa membuat kita jadi berubah secara emosi. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam daging. Dan itu adalah resep terbaik kita itu terluka di hidup ini. Karena apa? Karena kita semua manusia berdosa. Manusia berdosa itu gak ada yang sempurna. Dan ketidaksempurnaan kita dan satu sama lain itulah yang membuat kita bisa terluka satu sama lain. Saudara, tapi ketika kita terluka, respon kita lah yang menentukan ujungnya seperti apa. Ya kalau kita banyak orang itu gak mau membereskan lukanya karena terlalu sakit. Proses untuk penyembuhan itu kadang-kadang sakit. Siapa yang pernah Anda operasi gitu ya, dan Anda harus dibersihkan terus menerus. Wah itu sakit loh saudara. Luka yang dalam yang perlu dibersihkan berulang-ulang itu sakit. Proses pembersihannya aja itu sakit, menyakitkan. Seringkali orang gak mau melalui proses pengampunan karena apa? Karena memang prosesnya itu sakit. Atau yang kedua, banyak orang gak mau membereskannya karena tidak tahu cara membereskannya. Dan akhirnya luka yang tidak dibereskan itu berubah menjadi kemarahan, kemarahan berubah menjadi kepahitan, kepahitan yang dibiarkan firman Allah katakan itu membuat hati kita jadi keras. Banyak orang hatinya jadi keras, jadi dingin. Kenapa? Karena sebenarnya kalau digali gitu ya, tanah yang keras itu kalau digali, di dalamnya itu ada kepahitan, ada kemarahan yang tidak terselesaikan, ada masalah yang tidak dibereskan. Ya, pernahkah Anda memperlakukan dengan buruk atau kasar orang lain, kemudian Anda itu sadar, loh kok aku lakukan itu ya? Padahal orangnya itu nggak perlu reaksi yang Anda merasa Anda overreact. Kalau Anda renungkan, sebenarnya Anda nggak bereaksi sama orang itu. Tapi orang itu menyentuh sesuatu di hati Anda yang menyebabkan Anda bereaksi sedemikian rupa. Ada sesuatu yang belum beres di hati Anda. Nah, saudara perlu tahu bahwa bukanlah kehendak Tuhan Anda terus menyimpan kepahitan. Bukanlah kehendak Tuhan.
Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, perhatikan kata segala, jadi no excuse, tidak ada kalau ini tuh beda gitu ya, nggak ada. Katakan firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman tuh kejengkelan gitu ya, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi itu equals dengan jahat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, gak ada yang lain. Time to times, khotbah tentang pengampunan itu akan terus didengungkan. Karena memang gak ada resep, gak ada obat yang lain selain pengampunan. Dan kita juga tahu bahwa proses mengampuni itu adalah proses yang menyakitkan. Itulah kenapa banyak orang tidak memilih membereskannya, tapi memilih untuk menyangkalinya. Tapi menyangkalinya itu tidak membuat seseorang jadi lebih baik, tidak menyembuhkan, yang ada menyimpannya dalam-dalam. Coba bayangkan Anda punya luka yang Anda nggak bereskan, nggak bersihkan, terus Anda tutup aja, itu lama-lama busuk. Dan lama-lama malah menggerogoti organ yang lain, lama-lama mati. Hanya karena apa? Hanya karena nggak mau dibersihkan, nggak mau dibereskan. Nah, mungkin sebagian dari Anda berkata, ini khotbah klise. Kalau cuma itu sih aku juga sudah tahu. Aku juga sudah coba. Atau mungkin sebagian dari Anda marah gitu ya. Karena Anda berpikir, bisanya cuma ngomong doang. Kamu nggak ngerti sih yang aku alami. Kamu nggak ngerti seberapa sakitnya aku. Saudara, saya memang nggak tahu apa yang Anda alami. Anda juga nggak tahu kan yang saya alami. Kita sama-sama nggak tahu. Tapi firman Allah itu berlaku untuk Anda dan saya. Saya nggak akan pernah membawa khotbah tentang pengampunan itu menjadi sesuatu yang light. Sesuatu yang gampang dibicarakan. Karena saya tahu sakitnya pengampunan. Saya tahu sakitnya proses mengampuni. Sehingga saya juga heran kalau dengar khotbah gitu ya, ada orang yang khotbah, wah pengampunan seolah-olah dia nggak pernah sakit. Saya bertanya-tanya apa dia ini nggak pernah disakiti orang gitu ya. Karena hurt is real, sakit hati itu benar-benar real dan saya tahu. Dan apa yang Anda alami Tuhan tahu, Anda sendiri pun juga tahu sakitnya. Tapi dengan Anda menutup diri tidak mengubah apapun tapi memperburuk. Hari ini bukalah hati Anda untuk Anda mendengar kembali khotbah yang mungkin Anda sendiri pernah dengar, tapi mungkin belum pernah Anda lakukan dengan sepenuhnya. Saudara, mengampuni itu seringkali tidak cukup sekali. Saya nggak percaya kalau mengampuni itu cukup sekali dan beres. Ya kalau untuk urusan yang remeh-temeh, maksudnya yang sepele, oke. Tapi untuk urusan yang menyakitkan sekali, mengampuni itu bukan proses sekali dua kali. Saya pernah merasa ditusuk dari belakang sama sahabat saya. Untuk mengampuni orang ini saya butuh waktu 2 tahun. Every day saya berdoa, aku ampuni orang ini, aku ampuni orang ini ya. Setiap kali ketemu rasanya mau tak pukul gitu rasanya. Tapi pulang ke rumah ya harus mengampuni lagi gitu kan. Sampai 2 tahun kemudian saya itu baru plong saudara. 2 tahun saya ingat itu 2 tahun. Saya berpikir sampai kapan is it works? Apakah aku ini mengampuni itu bekerja gak sih atau akan berhasil gak sih? Tapi saya belajar untuk terus everyday saya doakan aku mengampuni ya. Tapi walaupun setiap kali lihat orangnya tetap jengkel, tetap mengampuni. Dan ternyata it works. Sampai di titik kayak batu itu ditetesin terus akhirnya pecah juga. Saudara, di dalam tubuh kita, secara fisik kita itu beda kan sakitnya. Kalau kita tergores sama kita itu dioperasi. Saudara pernah kalau perempuan dioperasi sesar atau Anda mengalami operasi usus buntu yang bukan laparoskopi tapi yang dibuka benar-benar itu 7 lapis loh kulit kita itu dibuka. Nah itu sembuhnya itu takes time, beda kalau tergores seminggu 2 minggu hilang. Saya pernah dioperasi gitu ya, dioperasi dibuka perutnya. Itu 1,5 tahun baru rasa sakitnya itu benar-benar hilang. Ya maksudnya berkurang tapi nggak benar-benar hilang sampai 1,5 tahun saudara.
Jadi rasa sakit setiap orang itu beda-beda karena memang yang dialami beda-beda. Saudara, itulah yang menyebabkan kita nggak bisa compare sama orang lain. Masalah gitu aja kok sampai sampai sakit hati. Loh, bagi dia besar, bagi kita mungkin nggak besar. Tapi apa yang bagi kita nggak besar belum tentu kecil bagi orang lain. Kalau orang lain itu besar berarti memang besar. Kita nggak bisa loh bilang sama orang, masalah orang lain tuh loh lebih besar dari kamu gitu aja kok nggak bisa. Saudara, nggak, itu doesn't help at all, tidak membantu sama sekali. Kalau orang itu memang sakit, tanda kutip sakit hati, validasi rasa sakitnya, bantulah dia untuk keluar dan beres dari rasa sakitnya. Ada 4 hal yang kita perlu ketahui atau perlu lakukan selama proses kita dalam penyembuhan kepahitan dalam hidup kita. Atau membuang, katanya tadi firman Tuhan katakan hendaklah itu dibuang. Bagaimana kita membuang itu dari hidup kita dan kita bisa bebas. Yang pertama, ketahui rasa sakit Anda. Anda perlu tahu apa yang melukai Anda dan luka apa yang terjadi di hati Anda. Ya, Anda perlu tahu. By the way, apapun profesi kita, even pendeta sekalipun, kita ini manusia biasa yang juga bisa tersakiti. Anda mengampuni susah, Anda pikir pendeta lebih gampang, sama aja. Bedanya kita dituntut lebih banyak, iya, karena kita yang menyampaikan firman. Saudara, kita semua sama kok, sama-sama murid Kristus, sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi kita perlu tahu, yang pertama kita perlu tahu dulu kita itu sakitnya apa, ya, dan luka apa yang terjadi di hati kita. Anda perlu tahu juga orang-orang siapa yang pernah melukai Anda dan apa saja kejadiannya. Makanya kalau Anda pergi ke psikolog, kadang-kadang ayo kita bikin list, ambil kertas, taruh. Anda disuruh tulis, ya, siapa orang-orang yang menyakitimu. 1, si A, tulis kenapa, gitu ya, tulis kenapa alasannya. Dan seringkali didorong bahkan hal-hal yang kita anggap kecil belum tentu kecil. Tapi kita merasa masa gitu aja aku terluka. Tapi kalau itu memang membuatmu terluka, dan lebih baik kita menjadi jujur. List satu-satu siapa saja orang yang pernah melukai Anda. Entahkah itu orang tua Anda, teman masa kecil Anda. Mungkin nih waktu Anda masih SD, ya, ada teman Anda itu yang mengatai sebuah kata-kata yang Anda sampai hari ini tuh terngiang-ngiang. Kalau ingat itu rasanya gimana gitu. Tadi Anda pikir itu kan anak kecil. Kalau itu memang melukai Anda perlu bereskan itu. Dan hal-hal yang lainnya, Anda perlu tulis perasaan apa yang muncul. Apakah Anda merasa dikhianati, ataukah Anda merasa dibodohi, direndahkan dan sebagainya. Anda perlu tahu luka Anda itu seperti apa. Selama kita pura-pura atau menyangkali itu seolah-olah gak pernah terjadi, atau kita itu merasa sok kuat sebagai orang dewasa gitu ya, dan merasa itu kan kejadian di masa kecil, enggak lah, itu enggak mempengaruhi. Kalau enggak benar-benar enggak mempengaruhi ya enggak usah diakui. Tapi kalau itu sebenarnya mempengaruhi, jangan disangkali, saudara. Kalau kita enggak bisa tahu apa yang melukai kita enggak akan mengampuni. Kita tidak akan mengampuni apa yang tidak kita kenali, lebih tepatnya. Kita enggak akan bisa mengampuni apa yang kita tidak tahu. Lah, siapa yang kita ampuni kalau kita enggak tahu orangnya? Apa yang kita ampuni kalau kita enggak tahu kejadiannya? Saudara perlu recall. Jika Anda perlu membereskan, Anda mau bebas dari semua itu, Anda perlu recall, and then Anda bisa lakukan kok di rumah, ya. Ambil kertas, tulis satu-satu dan doakan satu-satu, lepaskan pengampunan untuk mereka semua. Mungkin itu enggak cukup sekali, Anda perlu lakukan lagi sampai Anda rasanya plong. Anda perlu menghadapinya, bahkan merasakannya supaya Anda bisa mengampuni. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang 45. Kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan yang ketiga. Judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia,
Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Perhatikan ayat yang kedua. Setelah itu, dia belum ngomong ini, belum ngomong. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sekeras apa? Sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Istana itu kecil apa besar? Besar. Nangisnya kayak apa coba? Seluruh isi istana itu dengar. Pasti orang ada apa ini kan gitu ya. Itu si Yusuf meluapkan kepedihannya. Itu banyak orang gak mau itu. Karena itu sakit. Yusuf membiarkan dia merasakan rasa sakitnya. Sakitnya itu sekeras tangisannya. Banyak orang memilih menyimpan dalam-dalam. Gak mau ngerasain. Tapi saya mau bilang kalau Anda mau sembuh, Anda harus rasakan the pain. Rasakan rasa sakitnya. Kalau Anda perlu teriak, teriaklah. Kalau Anda perlu nangis, nangis. Tapi jangan simpan dalam-dalam, Anda kubur dalam-dalam. Itu gak akan memperbaiki apapun, yang ada malah memperburuk hidup Anda sendiri. Yusuf ini siapa? Yusuf waktu ayat ini ditulis itu bukanlah anak kecil kemarin sore yang dijual sama saudara-saudaranya. Dia ini adalah petinggi Mesir. Orang nomor 1 setelah Firaun. Semua orang Mesir itu lihat dia. Karena dia itu sudah kayak wakilnya Firaun. Dikatakan segala sesuatu di Mesir tidak akan bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Dia punya orang-orang di bawahnya pasti ribuan. Nah, kalau orang setinggi dia ini bisa aja kan dia jaim. Dia merasa kuat, aku masa dengan posisi seperti ini, malu-maluin dong. Dia bisa memilih untuk menyangkal, tapi apa yang dia lakukan? Dia gak tahan lagi, dia luapkan semua kepedihannya. Dia menangis keras-keras sampai seluruh istana itu mendengar. Baru setelah itu dia ngomong. Kalau Anda gak keluarkan itu semua, Anda gak bisa move on. Kalau Anda gak keluarkan itu rasa sakit, Anda gak akan bisa ngomong lebih lanjut. Tapi setelah Yusuf ini keluarkan semua, bayangkan itu saudara-saudaranya pasti bingung kan. Mau ikut nangis apa coba yang ditangisi orang, dia belum tahu kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf gak peduli, dia tahu ini urusanku, ini urusan hatiku. Aku mau benar, aku mau beres. Dia luapkan itu, baru setelah itu dia berkata. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Wah itu kalau saudara baca ini harus lebih dramatis dong. Ayat firman Tuhan kalau dibaca Anda bayangkan situasinya. Ya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Kalau Anda jadi saudara Yusuf, wah itu pasti puji Tuhan gak kencing di tempat. Ya, saudara Yusuf pasti gemetar, dia bilang Yusuf, ya kan? Saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Setelah Yusuf itu lepas dengan dirinya, dia melepaskan, dia merasakan all the pain, all the hurts itu dia rasakan. Dia bisa rangkul saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya gemetar. Dia bilang, lalu kata Yusuf ayat yang keempat kepada saudara-saudaranya itu, marilah mendekat. Mari mendekat, dia bisa embrace kembali, dia bisa rangkul kembali. Kalau Anda sakit, Anda pasti akan tolak. Kita tahu Yusuf sembuh ketika dia mari dekat, katanya lagi akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wow, kalau Yusuf itu bisa, Anda juga bisa. Karena Yusuf alami itu real hurts, itu benar-benar sakit saudara, dikhianati sama kakak-kakaknya sendiri yang harusnya melindungi dia. Sudah itu dia difitnah, dia masuk penjara. Saudara, gak gampang dan itu takes time, 13 tahun itu bukan waktu yang gampang. Tapi Yusuf itu melampauinya. Dia jujur kalau itu sakit. Teriakan tangisannya menunjukkan kedalaman rasa sakitnya. Tapi dia mau menghadapinya, dia mau merasakannya. Disitulah baru dia bisa mengambil keputusan untuk melepaskan haknya di dalam membalas kakak-kakaknya. Kalau sudah baca sebelum pasal 45, Yusuf itu masih maju mundur. Kalau sudah baca, Yusuf itu belum
plong gitu ya. Dia masih maju mundur, dia masih lihat saudaranya. Yusuf sudah tahu, dia malah taruh sesuatu, ya kan. Dia taruh piala, ya kan, akhirnya dibawa kembali. Dia minta Benyamin, dia bikin masalah nih. Karena Yusuf masih struggle di dalam hatinya. It's okay, itu sesuatu yang manusiawi kalau kita struggle. Tapi sampai kapan? You have to make decision, Anda harus ambil keputusan. Mau struggle terus, Yusuf di satu titik dia memutuskan untuk sudah aku mau bebas dari semua ini. Kemudian dia luapkan semuanya. Saudara, pengampunan itu adalah pembebasan diri Anda sendiri. Anda membebaskan diri Anda sendiri. Pengampunan itu nothing to do dengan orang lain, percayalah. Enggak ada hubungannya dengan orang yang menyakiti Anda, itu enggak ada sama sekali. Pengampunan itu tentang Anda sendiri. Ya, pengampunan itu bukanlah membenarkan tindakan orang lain. Kadang-kadang orang enggak mau mengampuni karena berpikir kalau tak ampuni berarti aku menyetujui dong perbuatannya. No, enggak, kita tetap tidak setuju dengan perbuatannya kalau itu memang salah. Tapi kita bisa mengampuni walaupun kita tidak setuju dengan perbuatannya. Atau kita membiarkan orang ini lolos. Kalau memang perlu lewat jalur hukum, silakan lewat jalur hukum. Tapi Anda tetap bisa mengampuni. Bentuknya bukan pembalasan tapi memang menyerahkan kepada yang berwajib. Kalau memang itu sesuatu yang perlu melibatkan hukum. Atau apa? Pengampunan bukanlah garansi dari rekonsiliasi. Pengampunan itu sekali lagi itu tentang kita. Enggak ada garansi hubungan akan kembali pulih. Karena sekali lagi itu bukan tentang orang lain, itu tentang Anda, tentang saya, tentang kita. Pengampunan bukanlah garansi bahwa hubungan dapat terjalin kembali. Nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Ya. Jadi pengampunan itu adalah tentang pembebasan dan kesembuhan diri kita sendiri. Walaupun itu sulit, but it's worth it. Ada kebebasan, ada pemulihan yang Anda akan alami sendiri. Keuntungannya bukan tentang orang lain, itu tentang diri Anda sendiri. Yang kedua, kalau yang pertama tadi ketahui ya rasa sakit Anda. Yang kedua, serahkan ke tangan Tuhan hak Anda untuk membalas. Roma 12 ayat 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita itu sudah berani merasakan sakitnya dan mau menjalani prosesnya. Sama seperti Yusuf, setelah dia lepaskan itu semua, baru dia lepaskan juga haknya untuk menuntut pembalasan. Tapi kalau orang itu nggak mau memutuskan untuk menjalani prosesnya, dia nggak mungkin bisa menyerahkan haknya menuntut pembalasan. Ya kan, orang yang sakit hati berpikir kepuasannya adalah ketika dia bisa membalas atau membuat orang yang menyakiti sama sakitnya dengan dia atau kalau bisa lebih buruk dari dia. Ya kan? Orang itu berpikir bahwa aku akan puas kalau aku buat dia itu sama sakitnya sama aku. Saudara, tanya deh sama orang yang pernah melakukannya, puas enggak? Enggak sembuh tuh? Enggak sembuh sakit hatinya? Serial killer itu kan kenapa dia terus membunuh? Karena ternyata membunuh orang yang menyakiti dia itu gak memuaskan. Itu gak membuat dia puas. Makanya dia bunuh lagi. Karena ada kemarahan yang gak dia bereskan. Dia luapkan bahkan kepada orang-orang yang dia gak kenal sekalipun. Bahayanya itu sampai demikian loh saudara, kepahitan itu. Kita perlu menyerahkan kepada Tuhan hak kita untuk membalas. Karena firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikan tempat bagi Tuhan, itu haknya Tuhan untuk membalas. Tahu gak Anda, balasan Tuhan itu lebih sadis loh daripada balasannya kita. Serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan itu Allah yang adil. Tuhan sayang sama Anda kok. Kalau kita balas, itu gak membuat kita puas. Yang ada malah kita jadi sama buruknya sama dia. Betul gak?
Kalau kita misalnya disakiti sama orang, kita bilang apa sama orang yang menyakiti kita? Jahat kamu nyakitin aku. Dan tapi kalau kita balas ya kita jadi sama jahatnya dong. Jadi jangan balas mereka sama seperti mereka lakukan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda bukanlah sama dengan mereka. Anda itu beda kelas, ngapain sama ke level mereka. Tapi hampiri Tuhan, di dalam Tuhan ada pengampunan dan Anda pun juga bisa mengampuni. Ya, permintaan maaf itu seringkali bisa memulihkan. Tapi kesembuhan hati Anda itu bagian Anda sendiri. Contoh misalnya, Anda jalan, tiba-tiba Anda ditabrak motor. Anda jatuh gitu kan, luka-luka di sekujur tubuh. Orangnya minta maaf, orangnya nganter Anda ke rumah sakit, sembuh nggak tiba-tiba? Ya enggak, yang harus jalani prosesnya ya kita. Mau orangnya bayarin rumah sakit pun tidak membuat luka Anda sembuh. Atau skenario kedua, Anda jalan, tiba-tiba Anda ditabrak. Anda jatuh, kemudian luka di sekujur tubuh, orangnya lari. Anda tetap harus sembuh enggak? Ya tetap harus sembuh, tetap Anda sendiri yang harus menjalani proses kesembuhannya. Maka saya bilang tadi, proses mengampuni itu nothing to do. Mau orangnya lari kek, mau orangnya minta maaf, ya minta maaf itu puji Tuhan. Berarti kan orangnya memungkinkan kita untuk berbaik atau memungkinkan kita untuk rekonsiliasi. Tapi itu gak menyembuhkan, kita sendiri yang tetap harus menjalani proses kesembuhan. Alias kita sendiri yang harus mengampuni dan melalui semua prosesnya. Kita yang akan mengalami kesembuhan, saudara, ketika kita mengampuni. Kalau Anda gak mau misalnya tadi kan jatuh, luka dan sebagainya. Anda pura-pura, gak apa-apa lah aku pulang kayak gini aja, gak usah dibersihin, gak usah diobati. Nah yang rugi ya Anda sendiri. Orangnya mau minta maaf, mau sampai tersungkur, mau ganti rugi dan sebagainya. Ya itu gak mengubah apapun selain Anda melalui semua proses sampai Anda sendiri sembuh. Nah ayat 18 ditulis kayak gini loh, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, jadi bukan tentang orang lain, bergantung kepadamu, kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Banyak orang itu berpikir gini loh, ini kan gak adil, masa orang itu menyakitiku, dia mengubah hidupku dengan menjadi hidup yang lebih buruk gitu ya. Apakah aku harus mengampuni orang tersebut dan mengizinkan orang tersebut kembali? Apakah pengampunan itu sama dengan aku membolehkan orang itu kembali? Ingat saya bilang tadi, pengampunan itu bukanlah garansi hubungan terjalin kembali. Pengampunan dengan hubungan atau fellowship itu dua hal yang berbeda. Forgiveness itu adalah kita dengan diri kita, memang kita mengampuni orang lain atau mungkin kita mengampuni diri kita sendiri. Tapi it's just about us. Itu saya yang melakukannya untuk diri saya sendiri. Tapi hubungan dengan orang lain itu bukan karena kita yang mau membuka diri. Kalau kita tahu orang ini kemudian kalau kita terima kembali mengulangi kesalahannya berulang-ulang. Jangan kemudian struggle dan aduh gimana ya. Kalau aku ini gak membolehkan dia kembali berarti aku gak ngampuni dong. Kalau aku membolehkan dia kembali, nanti aku terulang lagi disakiti. Sudah terjebak nih, gimana kalau aku nggak membolehkan dia, aku terjebak dengan rasa bersalah. Saudara harus tahu bedanya, ada garis saudara. Sekali lagi, pengampunan itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk membangun hubungan, itu perlu yang namanya pertobatan. Pertobatan, kita perlu tahu pertobatan. Perlu adanya perubahan, perlu adanya rasa percaya satu sama lain, perlu adanya rasa hormat satu sama lain. Saya kasih contoh, Anda orang tua, ya, Anda tinggal anak Anda pergi ke kerja misalnya, Anda taruh CCTV di rumah Anda. Terus waktu Anda kerja, Anda lihat di handphone, lagi istirahat Anda lihat di handphone, Anda lihat susternya itu ngejar anak Anda untuk mau pukul. Saya tanya, Anda pulang pecat enggak susternya? Anda akan pecat. Mengampuni enggak? Anda ampuni, tapi izinkan dia balik enggak? Enggak, ya kan? Mengampuni tidak harus mengizinkan orang itu kembali. Itu dua hal yang berbeda.
Oh aku mengampuni, ya udah kamu tetap tinggal. Tapi meresikokan anak kita, ya kita salah. Jadi mengampuni itu bukanlah garansi rekonsiliasi. Sekali lagi karena mengampuni itu nothing to do dengan orang lain. Mengampuni itu kita bebaskan diri kita dari kemarahan, dari dendam, dari ingin membalas dan sebagainya. Itu yang kita lepaskan ke tangan Tuhan. Tapi pengampunan itu bukanlah garansi untuk kita itu menerima kembali. Tapi ini aplikasi ini tidak relevan kepada suami istri. Kalau Anda suami istri, Anda harus terima kembali loh ya. Jangan terus pulang dari tempat ini berantem. Oh ya aku mengampuni kamu, tapi kamu gak usah pulang ke rumah lagi. Waduh, saya bisa dilempar batu ya kan. Saudara, kalau suami istri Anda ada di dalam sebuah covenant, baik suka maupun duka, itu beda konteksnya. Anda perlu belajar mengasihi. Anda perlu belajar mengasihi kembali. Tapi untuk orang-orang yang tidak ada covenant dengan Anda itu bukanlah garansi Anda perlu menerimanya kembali. Jadi Anda tahu batasnya dan Anda gak perlu terjebak dengan rasa bersalah kalau ternyata Anda tidak mengizinkan orang itu kembali di dalam kehidupan Anda. Dan ingat yang saya bilang tadi, di dalam fellowship atau hubungan yang terjalin kembali itu butuh yang namanya pertobatan yang sejati. Dan di situ ada permintaan maaf tentunya. Nah tapi banyak orang itu minta maaf, tapi minta maafnya itu minta maafnya itu saya bisa bilang itu palsu, minta maafnya itu bukan sesuatu yang tulus. Contoh permintaan maaf yang tidak tulus contohnya ya, Anda marah, kemudian orang yang menyakiti Anda tuh bilang gini, sorry ya kalau sudah membuat Anda tersinggung. Kalau ada orang yang ngomong sama saya, ya saya udah jadi marah. Loh, jadi saya yang salah karena tersinggung. Nangkep ya saudara? Kalau misalnya ada orang yang menyakiti saya gitu ya. Terus orang itu mau berusaha rekonsiliasi dan berkata bahwa sorry ya sudah membuat Anda tersinggung. Saudara itu permintaan maaf yang salah loh. Berarti ya salahmu sendiri kamu tersinggung, bukan salahku. Itu arti kata maaf. Kalau berkata bahwa maaf sudah membuat Anda tersinggung. Atau misalnya, maaf ya kalau kata-kata saya disalah mengerti. Itu arti lainnya tuh gini loh, ya lu aja yang salah ngerti, bukan salah gua. Ya itu bukan permintaan maaf namanya, itu bukan pertobatan yang sejati. Atau misalnya, sorry ya kalau yang saya lakukan itu melukai Anda. Saudara, saya ajari sebagai jemaat. Kalau kita minta maaf, itu harus dengan tulus karena kita tahu kita salah. Seperti yang diajarkan kalau saudara baca di Kejadian 45-50 di mana saudara-saudara Yusuf itu minta maaf. Mereka itu cuma berkata gini loh, aku salah, aku minta maaf, will you forgive me? Jadi ini bukan tentang orang lain tersinggung, orang lain kenapa, ini tentang aku ini salah. Bahkan ketika orang lain yang kita lukai itu ngomong, oh enggak apa-apa, it doesn't matter, bukan masalah yang besar. Kalau Anda tahu Anda salah, ini bukan tentang orang lain tersinggung, bukan orang lain tidak tersinggung, ini tentang aku salah, aku minta maaf gitu ya, apakah kamu mau maafkan saya? Itu adalah permintaan maaf yang tulus itu demikian. Jadi jangan malah pointing the person. Kalau Anda minta sorry gitu ya. Sorry ya karena membuat kamu tersinggung. Berarti yang salah yang tersinggung dong. Yang benar adalah maaf karena aku salah. Aku minta maaf. Saudara kalau Anda suami istri mulai hari ini berubah cara minta maafnya. Pasti beda loh. Karena kalau Anda berkata seperti tadi, orang lain yang Anda mintain maaf, malah bukannya memberikan Anda maaf, malah merasa lebih tersinggung. Kok malah jadi aku yang salah? Kalau kamu minta maaf ya harusnya karena kamu merasa bersalah. Satu kali saya pernah minta maaf sama anak saya. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya sama anak saya dan bla bla bla. Saya bilang, mama minta maaf, mama salah. Anak saya bilang gini, it's okay ma. I can understand, kalau aku ada di posisimu, aku juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Terus saya bilang, enggak, jangan. Aku ini minta maaf karena aku ini tahu aku salah. Jangan diulangi, kalau kamu ada di posisiku, don't do the same thing, jangan lakukan hal yang sama.
Saya minta maaf karena saya tahu saya salah. Walaupun kamu mengerti, bukan pengertian yang aku cari, tapi pengampunan yang aku cari. Jadi ketika kita itu tahu kita salah, mau orangnya itu enggak marah pun, kita bisa minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Itu adalah permintaan maaf yang tulus dan pertobatan yang sejati. Dan permintaan maaf yang sejati itu bisa memulihkan sebuah hubungan. Amin. Permintaan maaf yang benar itu akan memulihkan sebuah hubungan. Yang ketiga, doakan mereka yang menyakiti Anda. Ya, tadi yang pertama ketahui rasa sakit Anda, yang kedua menyerahkan ke tangan Tuhan hak Anda untuk membalas. Yang ketiga, doakan mereka yang menyakiti Anda. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, tak doain supaya hidupnya enggak jadi lebih baik. Bukan ya saudara ya, maksudnya bukan berdoa supaya sesuatu yang buruk terjadi, tapi kita berdoa untuk release blessing, amin. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan suruh kita lakukan ini? Semata-mata bukan demi orang lain sebenarnya, semata-mata untuk Anda dan saya. Ingat yang tadi saya bilang bahwa kemarahan, kepahitan itu membuat hati kita keras. Nah, ketika kita belajar mendoakan orang lain, melepaskan berkat untuk orang yang melukai kita, sebenarnya yang digemburkan itu hati kita. Sebenarnya yang dilembutkan itu hati kita, ya kan? Coba Anda berdoa untuk orang atau memberkati orang yang melukai Anda, kan Anda rasanya kayak dibajak itu hatinya. Sulit kan ngomong di mulut, tapi kalau Anda memaksa itu kan kayak tanah yang keras dibajak. Nah itu ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita, hati kita lah yang diubah. Dan ketika hati kita menjadi lembut, gampang firman Allah masuk ke dalam hati kita. Gampang kita berubah, lebih gampang untuk kita mengampuni. Karena hati kita sudah dilembutkan. Yang terakhir, berdoalah minta kekuatan, kesembuhan dan kebebasan dari Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu proses mengampuni itu bukanlah hal yang mudah. Bagi beberapa orang yang mengalami kejadian yang sangat menyakitkan, saya tahu itu hal yang sulit dilakukan. Oleh sebab itu kita perlu melibatkan Tuhan di dalam prosesnya. Willpower manusia atau kehendak atau kekuatan kehendak manusia itu tidak cukup kuat untuk kita bisa melakukannya. Kalau itu terlalu sakit, itu seperti kita dikasih batu besar. Saudara, libatkan Tuhan, mintalah kekuatan, mintalah pembebasan, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap proses. Kita butuh kuasa Roh Kudus, kita butuh Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, salah satu kata atau kalimat yang disampaikan adalah, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bayangkan kalau Anda disuruh doa ini setiap hari, berani gak Anda doa ini setiap hari? Seperti aku mengampuni, kita itu berkata sama Tuhan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, it's a challenge loh saudara, sebuah tantangan. Apakah kita itu mengampunikah setiap hari semudah Tuhan kita mau kita diampuni Tuhan? Saudara, oleh sebab itu kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan. Yes, kita bisa mengampuni orang lain. Katakan kanan kiri, kamu bisa. Ya, Anda bisa mengampuni orang lain. Apa yang mengganjal di dalam hati Anda? Saya rindu firman Allah ini membebaskan Anda sehingga Anda berani mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan. Ya, bersama dengan Tuhan Anda bisa bebas dari yang namanya kepahitan.